Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, baik para wali murid atau orang tua ataupun asatidz dan asatidzah yang diutus untuk mengikuti kegiatan technical meeting, perlombaan tahfidz, dai-daiyah dan azan online yang diadakan oleh Pondok Pesantren Tahfidz Sahabat Quran Habibi, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, di antaranya itu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka technical meeting pada malam hari ini. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur wa minadh dhalalah ilal huda. Baik para asatidzah, ayah dan bunda yang saya hormati, sebelum kita lanjut ya ke pembahasan terkait juknis, sebelumnya mohon bisa dicek di obrolan. Di situ ada himbauan daripada admin ya, dari Ustazah Faranjeli untuk memberi nama di Zoom meetingnya itu sesuai dengan kategorinya. Misalkan contoh Faranjeli, terus strip di bawahnya ketik sampingnya azan. Atau kalau misalkan di sini nama saya misalkan Salahuddin Jundullah, strip misalkan saya mengikuti lomba azan, maka ditulis di sampingnya azan. Kalau ngikutin lomba daiyah, maka boleh diisi daiyah. Kalau mengikuti lomba dai, maka ditulis nama anaknya ya, atau nama perwakilan kalau misalkan dia mewakili banyak anak, salah satu anaknya aja. Ya, ditulis lalu ditulis sampingnya daiyah atau azan atau takbir ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan baca ta'awudz dan basmalah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang kita akan membahas juknis lomba tahfidz daiyah dan azan online dalam rangka milad pesantren tahfidz Sahabat Quran Habibi yang ke-6. Ya. Jadi sebelum kita lanjut ke juknis, izin memperkenalkan sedikit ya terkait profil Pondok Pesantren Tahfidz Sahabat Quran Habibi. Alhamdulillah pada tahun ini Pesantren Tahfidz Sahabat Quran Habibi sudah milad yang ke-6 tahun. Ya, mohon doanya kepada ayah bunda sekalian, kepada para ayah bunda, asatidzah, semoga Pesantren Tahfidz Habibi semakin berkembang, semakin berkah, dan semakin banyak menebar manfaat untuk umat. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk yang pertama saya izin menjelaskan juknis lomba MHQ terlebih dahulu. Ya, juknis lomba MHQ. Pendahuluan ya. Musabaqah Hifdzul Quran merupakan lomba yang diselenggarakan untuk mengapresiasi para penghafal Quran sekaligus menjaga Al-Quran
serta mengajak umat Islam agar senantiasa membaca dan merenungkan kalam-kalam ilahi. Nah, jadi tujuan kami mengadakan ini yaitu salah satunya untuk ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan mengapresiasi para penghafal Al-Qur'an yang dimana sudah berjuang luar biasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya yaitu ketentuan umum. Yang satu ya, yang pertama ya, peserta lomba adalah siswa atau siswi SD dan SMP. Ya, jadi pesertanya SD atau SMP. Ada kategori SD, ada kategori SMP. Selanjutnya, setiap peserta wajib mendaftar melalui formulir pendaftaran yang diberikan. Jadi pendaftarnya kemarin yang menggunakan Google Form ya. Jadi orang tua atau wali mengisi formulir yang disediakan oleh tim panitia melalui Google Form. Yang ketiga, peserta wajib memahami dan menyepakati semua ketentuan umum dan ketentuan lomba. Yang kelima, peserta diharapkan hadir ke Zoom meeting ya, paling lambat 5 menit sebelum lomba dimulai. Nah, ini untuk yang tahfidz nanti dia akan menggunakan Zoom meeting ya. Lalu yang keenam, pemanggilan peserta dilakukan berdasarkan nomor urut di absensi dewan juri. Yang ketujuh, apabila peserta telah dipanggil 3 kali, namun yang bersangkutan belum hadir, maka peserta tersebut ditempatkan pada urutan terakhir. Yang kedelapan yaitu peserta wajib mentaati peraturan. Yang 9, keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. Ya, yang C, aspek penilaian. Jadi ketika lomba tahfidz nanti ada aspek-aspek penilaian ya. Ya. Jadi penilaian yang pertama adalah kelancaran. Ini 40%. Yang kedua yaitu tajwid 20%, makharijul huruf atau makhraj itu 20%, adab 10%, irama 10%. Waktu dan tempat pelaksanaannya. Nah, ini ada sedikit perubahan terkait waktu. Ya, mohon maaf saya ucapkan sebelumnya kepada ayah bunda, para asatidz dan asatidzah. Ya, karena satu dan lain hal, jadi waktunya kita undur yang tadinya mau tanggal 5 dan 6 Oktober. Qadarullah ya, tidak jadi diundur jadi hari Ahad 13 Oktober 2024. Waktunya jam berapa? Waktunya jam 7.30 sampai dengan selesai. Jadi nanti dalam satu ruangan ya, ini kan Zoom nih. Kita menggunakan Zoom yang premium. Jadi nanti di dalam Zoom itu ada ruangan lagi khusus. Ya, jadi dalam Zoom nanti ada ruang khusus atau ruang kelas ya. Jadi nanti ada kategori lomba tahfidz SD, ada lomba tahfidz SMP. Nah, yang dimana nanti di dalam ruang Zoom tersebut atau ruang lomba tersebut itu satu orang masuk ya satu persatu. Dia masuknya satu persatu. Tidak langsung semua ya diuji, tidak. Ya, jadi nanti masuknya satu persatu. Dan di dalam ruangan tersebut ada 2 orang juri. Teknis pelaksanaan lomba online. Nah, ini teknisnya nih yang perlu kita pahami. Ya, pastikan kita memiliki aplikasi Zoom Meeting. Yang pertama, peserta memasuki aplikasi Zoom Meeting. Nah, nanti para peserta diharapkan masuk ke Zoom Meeting ya. Setelah itu para peserta nanti akan diarahkan untuk masuk ke room khusus untuk memasuki ruang juri setelah dipanggil oleh operator Zoom Meeting. Jadi nanti ada operatornya. Jadi nanti diarahkan
Allah dibantu agar bisa masuk ke ruang lombanya. Jadi dalam Zoom meeting nanti ada ruang lombanya. Jadi bukan di seperti ini umum terus diuji satu-satu, tidak. Jadi nanti ada room khusus masing-masing. Ya. Yang keempat, soal yang diberikan berasal dari juz 30 untuk yang kategori SD. Juz 29 dan 30 untuk kategori SMP. Lalu yang kelima, peserta mengambil soal pada amplop yang disiapkan Dewan Juri. Setiap soal terdiri dari 5 soal. Jadi nanti Dewan Jurinya ketika di Zoom meeting mungkin akan memberikan ya beberapa amplop ya, pilihan untuk bisa dipilih. Ya. Jadi soalnya sudah tercatat tuh di amplop tersebut. Kalian ngambil nomor berapa, jadi nanti sudah ada soalnya di dalam situnya. Lalu yang keenam, juri membacakan soal kepada peserta maksimal 2 kali. Nah, 2 kali. Jadi 2 kali pengulangan ya. 7, setiap peserta mendapatkan 5 buah soal. Jadi 5 buah soal. Soalnya sambung ayat. Semuanya sambung ayat ya. Tidak ada tebak surat. Tidak apa lagi. Melanjutkan surat. Tidak. Tapi sambung ayat ya. Yang kedelapan, peserta mengawali bacaannya dengan ta'awudz dan basmalah. Kemudian diakhiri dengan bacaan tasdiq atau shadaqallahul azim. Yang 9, peserta mengulangi kembali soal yang disampaikan panitia atau juri. Contoh, misalkan jurinya membacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa turi sinin. Nah, jadi pesertanya mengulangi dari wa turi sinin. Baca ta'awudz dulu, langsung atau basmalah dulu, langsung baca wa turi sinin. Jadi tidak langsung wa hadzal baladil amin, tidak, tapi diulang dulu dari wa turi sinin. Nah, gitu. Barakallah. Kita lanjut ke nomor 10. Pemenang adalah peserta dengan nilai akumulasi tertinggi. Jadi nanti kan tadi sudah ada beberapa aspek penilaian ya. Ada di sini ada kelancaran, tajwid, makhraj, adab, dan irama. Nah, di sini nanti akan ditotal nih, ya ditotal nilainya. Yang paling banyak dia yang akan mendapatkan juara. Selanjutnya, juara terdiri dari juara 1, juara 2, dan juara 3. Ya. Yang ke-12, lomba terdiri dari 1 babak saja. Nah, ini ada sedikit perubahan teknis terkait perlombaan ya. Kalau sebelumnya di pamfletnya kita ada 2 kali lomba. Yang pertama lomba umum ya. Nanti yang keduanya ada lomba soal rebutan. Namun setelah didiskusikan dengan tim panitia dan didiskusikan kembali dengan tim Dewan Juri, jadi kami hanya mengadakan 1 babak saja. Dan nanti akan diambil nilai yang tertinggi. Ya, tertinggi nilainya. Yang ke-13, peserta menggunakan penutup mata. Ya, jadi penutup matanya digunakan. Dan pastikan kameranya on. Ya, jadi on kamera nanti. Ya, on kamera dan pastikan kameranya dalam kondisi dekat. Ya, tidak boleh melihat Al-Qur'an, tidak boleh dikasih tahu oleh orang yang di samping kanan dan samping kirinya. Ya, ini untuk sportivitas juga ya. Jadi nanti menggunakan penutup mata, on kamera, dan kameranya dalam kondisi dekat. Ya. Dan tidak boleh ada yang memberitahu atau memberikan contekan. Baik, waktu pengumuman juaranya untuk lomba MHQ yaitu tanggal 13 Oktober hari Ahad ya.
jam 20.00 sampai dengan selesai insya Allah. Lokasinya Zoom meeting. Lanjut kita lomba dai daiyah. Ya. Lomba dai daiyah. Ketentuan umum yang pertama peserta lomba adalah siswa, siswi SD dan SMP. Yang kedua, setiap peserta wajib mendaftar melalui formulir pendaftaran yang diberikan. Sama ya kayak sebelumnya, yaitu dengan menggunakan Google Form. Yang ketiga, peserta wajib memahami dan menyepakati semua ketentuan umum dan ketentuan lomba. Yang keempat, peserta mengirimkan video lomba ke Instagram dan memberi tag atau mention ke akun Instagram akun Eski Habibi. Nah, jadi nanti asatid dan asatidah atau peserta ya itu memposting videonya, video lombanya ke Instagram masing-masing atau Instagram pondok mungkin ya, atau Instagram ya sekolahnya yang mengutusnya ya. Jadi nanti dilihat atau dinilai dari video yang ada di Instagram tersebut. Maka dari itu yang mengikuti lomba dai daiyah yang belum memiliki akun Instagram bisa membuatnya atau bisa melihat tutorial di YouTube cara membuat akun Instagram. Ya, kalau yang sudah punya bisa langsung dibuat videonya. Ya, videonya dibuat terus dikirim ke Instagram. Setelah dikirim ke Instagram, jangan lupa tag. Ya, tag IG pesantren Eski Habibi. Ya. Jadi di tag atau di mention. Saya nggak tahu juga misalkan gitu. Cara tag, cara mention bisa dicari di YouTube atau di Google. Ya. Yang selanjutnya yaitu penilaian diambil dari video lomba yang diposting. Jadi setelah diposting nanti akan dilihat nih oleh tim dewan jurinya. Ya. Dari aspek-aspek penilaian nanti akan kita jelaskan. Juaranya juga sama, terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Aspek penilaian. Yang pertama adalah penguasaan materi. Ya, ini 40%. Yang kedua artikulasi 20%. Yang ketiga gestur tubuh. Yang keempat intonasi. Yang kelima adab dan pakaian. Nah, untuk waktu dan tempat pelaksanaan ini diperpanjang. Yang tadinya sampai beberapa hari ke depan ya. Namun saat ini diperpanjang ya, diberikan kesempatan sampai tanggal 11 Oktober. Ya. Diperpanjang sampai tanggal 14 Oktober. Jadi bisa nih masih ada kesempatan. Jikalau ada saudara, teman-teman yang lainnya yang mau ikut masih ada. Kita perpanjang, kita berikan kesempatan yang lebih luas lagi buat saudara-saudara kita yang ingin ikut di perlombaan ini. Baik, selanjutnya waktu pengumuman juaranya yaitu hari Ahad tanggal 13 Oktober 2024. Waktunya, mohon maaf, yang lainnya boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Mohon izin. Waktu 20.00 sampai dengan selesai. Sama ya. Ya, sama seperti pengumuman di lomba MHQ. Ya. Lanjut. Juknis lomba azan. Juknis lomba azan yaitu yang pertama ketentuan umum. Peserta lomba adalah siswa atau siswi SD SMP. Setiap peserta lomba wajib mendaftar melalui pendaftaran yang diberikan, yaitu melalui Google Form juga sama. Ketiga, peserta wajib
Ya, memahami dan menyepakati semua ketentuan umum dan ketentuan lomba. Yang keempat, peserta mengirimkan video lomba ke Instagram dan memberi tag atau mention ya ke akun Instagram SK Habib. Ini kurang lebih sama seperti lomba yang dai-daiyah. Jadi di-upload ke Instagram. Selanjutnya yaitu penilaian diambil dari video yang diposting di Instagram. Juara terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Nah, lalu bagaimana yang belum memiliki akun Instagram? Silahkan boleh melihat tutorial di YouTube. Ya, bagaimana cara membuat akun Instagram? Mudah insya Allah. Ya, terus bagaimana cara mengetek atau mementionnya? Bagi yang belum mengetahuinya, boleh mengecek juga di Google atau di YouTube. Ya. Selanjutnya, aspek penilaian dari azan ya. Yang pertama adalah keindahan. Keindahan 40% ya, keindahan 40%. Lalu yang kedua adalah tajwid 15%, yang ketiga makhraj, yang keempat adalah adab. Nah, itu aspek penilaian dari perlombaan azan. Dan kelancaran 15%. Ya, jadi total 100% ya. Selanjutnya, waktu pelaksanaannya kapan? Ya, ini diperpanjang sampai dengan 11 Oktober. Ya, tempatnya di akun Instagram. Jadi nanti setelah diupload di akun Instagram, silahkan mengetek atau mention agar dewan jurinya lebih mudah nanti bisa mengecek langsung di akun Instagram SK Habibie ya. Baik, selanjutnya waktu pengumuman juara yaitu pada hari Ahad tanggal 13 Oktober. Jam 20.00 sampai dengan selesai, tempatnya Zoom meeting. Baik, itulah ayah bunda, ustadz dan ustazah penjelasan terkait juknis perlombaan online yang diadakan sahabat Quran Habibie ya. Sampai sini silahkan yang ingin bertanya boleh raise hand. Atau bertanya di kolom chat. Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas sampai sini? Apakah ada yang ingin bertanya? Jikalau nggak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan. Baik. Nah, di sini ada yang bertanya, izin minta hasil technical meetingnya. Ya, nanti insya Allah ini di-share juga di grup ya. Ini akan di-share di grup ya, PDF-nya. Terus Ustadz untuk hadiah lombanya trofi Ustadz. Nah, tidak. Ya, untuk hadiahnya itu nanti sertifikat dan uang pembinaan. Dan nanti insya Allah seluruh peserta akan dibuatkan sertifikat. Ya, sertifikat sebagai peserta lomba. Ya, jadi akan dapat sertifikat juga. Lomba ini tingkat apa ya? Oh, ada yang bertanya. Ini lombanya umum diikuti oleh se-Indonesia, insya Allah. Jadi ada yang tadi saya lihat ada yang dari Bantul, insya Allah jauh-jauh banget ini. Dan ada yang dari luar Pulau Jawa, masya Allah. Dan dari data peserta juga ada yang dari Sumatera sebenarnya. Jadi se-Indonesia Pak, ini lombanya. Silakan yang raise hand itu ada Abizar Al-Ghifari, MHQ, yang ingin bertanya. Tafadhol. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bapaknya dari bicara ingin bertanyakan ini kriteria penilaian itu kan ada yang MH itu kan ada adab ya, yang Iya. meliputi adab itu seperti apa ya Ustaz? Kalau misalkan dia MHQ ya, ketika tahfidz, yaitu dinilai ketika dia mulai masuk nih, apakah mengucapkan salam, apakah senyum, ya kan? Dinilai juga tuh. Oh gitu. Untuk yang lomba azan, ya, yang lomba azan dari adab berpakaian, terus sebelum memulai azan, ya itu dilihat juga tuh adabnya. Jadi gitu Pak. Ada lagi pertanyaan? Oh, iya. Syukur Ustaz. Ya cukup ya. Baik Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Baik. Nah, ini ada yang bertanya di kolom chat ya. Untuk lomba MHQ, jenis soalnya seperti apa ya Ustadz? Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Mungkin ini baru masuk ya. Jadi, soalnya sambung ayat. Untuk yang kategori SD, itu juz 30 saja. Jadi nanti ada 5 soal, nanti sambung ayat tuh. Ya. Nanti ketika diberikan soal, pastikan mengulang ayat yang ustadznya atau jurinya bacakan. Ya. Jadi 5 soal, 5 soal. Jadi nanti setiap soalnya akan ada nilainya dan setiap ada kesalahan nanti akan dikurangi beberapa nilai yang nanti akan diatur oleh jurinya. Baik, selanjutnya maaf Pak Ustadz, untuk lomba tahfidznya baca testingnya setiap soal atau pas soal terakhirnya aja. Pas soal terakhirnya aja, ya. Kalau setiap soal baca ini kan lumayan ya. Pas soal terakhirnya aja. Eski Habibi, lokasinya di mana? Masya Allah. Ini pesantren ini lokasinya di Bekasi, Pak. Ya, di Bekasi, daerah Jati Asih, Jatisari, Bekasi. Nah, silahkan monggo yang mau silaturahmi berkunjung ke pesantren ya. Di sini kami ada program tahfidz 30 juz ya. Jadi ada program untuk SMP dan SMA ya. Jadi di sini selain menghafal, anak-anak juga diajarkan public speaking, diajarkan kitab-kitab ya seperti kitab fikih, bahasa Arab, nahwu, shoroh, dan mendapatkan ijazah yang legal juga dari Kemenak ya, apa namanya, ijazah tahfidz dari Kemenak dan ijazah PKBM. Jadi selain mereka menghafal, di sini nanti mereka mendapatkan ijazah sekolah formal juga. Jadi bukan hanya menghafal saja. Iya. Nah ini ada pertanyaan lagi, kirim hasil lomba terakhir kapan? Nah, hasil lomba apa nih? Kalau untuk lomba azan dan lomba da'i-da'iyah itu sampai tanggal 11 Oktober ya, mengirimkan video di Instagram. Untuk lomba azan cuma upload di Instagram saja Pak Ustadz. Iya betul sekali. Jadi nanti tim Dewan Juri akan mengunjungi dari situ ya. Jadi dilihat dari video di Instagram yang diposting kan. Izin bertanya lagi, untuk sambung ayatnya berapa ayat lanjutannya atau sampai di stop sama dewan jurinya? Nanti di stop Bunda sama dewan jurinya. Ya, jadi siap-siap aja, perbanyak murojaah. Ini sengaja agak dimundurin karena anak-anak ternyata baru selesai UTS nih. Jadi ada apa beberapa peserta yang mengajukan ya agar bisa diberi waktu kembali gitu karena ada yang baru selesai UTS ujian gitu jadi butuh waktu murojaah katanya. Insya Allah kita perpanjang mudah-mudahan biar makin kuat hafalannya dan makin banyak pahala murojaah.
Lanjut, ada yang bertanya lagi nih. Untuk apa nih? Belum bisa bertanya Ustadz, mohon maaf. Oh ya, silakan Bapak. Oke, mohon maaf Ustadz, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan anak-anak yang ikut lomba ini punya pengalaman untuk Amin. tampil. Yang Baik, kedua, biasa lomba ini kan dalam rangka juga untuk mengenalkan pesantren ya. Jadi tidak ada salahnya ya kemudian nanti di forum ini juga ataupun di grup yang sudah ada juga disampaikan tentang pesantren itu, sehingga paling tidak kita juga mengenalkan kepada peserta ataupun anak didik kita bahwasanya lomba ini di pesantren ini dan pesantren ini punya program ini dan itu, sehingga siapa tahu di antara anak-anak kita yang ikut lomba ini juga tertarik, kemudian dikenal juga sama orang tua dan seterusnya, sehingga ada yang mungkin Allah gariskan takdirnya bisa sekolah di SK Habibie gitu, sehingga ini juga menjadi bagian syiar gitu. Iya. Kemudian yang ketiga, ini kan kalau di flyer yang kemarin kami dapatkan itu kan lihat di Facebook ya. Kemudian karena belum tahu, hanya lihat di Facebooknya itu kan pengiriman video itu kan baik adan ataupun dai-daiyah itu kan mulai dari tanggal 30 sampai tanggal 1 kalau nggak salah. Pokoknya penilaian tanggal 1 sampai tanggal 6 kalau nggak salah penilaiannya. Iya, betul. Sedang kemudian kami sebenarnya belum begitu paham juga terkait dengan kriterianya begitu. Tapi ternyata kami sudah mengirim video, baru kemudian ada technical meeting. Oh iya. Nah, jadi sebenarnya ya kita sebenarnya ada masalah, tapi maksudnya menjadi baiknya itu kalau ketika ada flyer itu kemudian ada kriteria itu paling tidak secara umum sudah ada, sehingga sudah ada persiapan. Tetapi alhamdulillah ini diperpanjang sehingga nanti bisa ada tambahan peserta untuk ikuti lomba ini. Yang terakhir hanya yang nomor kedua tadi itu yang memang menjadi harapan kami terkait dengan profilnya pesantren itu, sehingga kita bisa mengenalkan kepada pelajar ataupun santri ataupun anak-anak ataupun keluarga, sehingga mereka juga semakin paham terkait dengan SK Habibie ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih ya atas masukannya. Luar biasa. Ya, jadi ini juga lomba online ya, yang pertama kali kami adakan ya. Jadi mohon dimaklumi, mohon maaf apabila ada kekurangan ya kan. Kalau nanti ada ingin yang menyampaikan saran ya, atau masukan, monggo boleh chat nanti pribadi ya. Nah, insya Allah lomba ini juga mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk anak-anak ya, untuk menjadi semangat lagi nih murojaah, dan pengalaman untuk anak-anak yang mungkin belum pernah mengikuti lomba gitu, untuk mengetes daripada mentalnya gitu ya, untuk bertampil di depan umum gitu. Ya, barakallah tadi Bapak Ustadz Usman ya, Masya Allah. Beliau ini dari Tuban. Ya, Masya Allah. Ustadz Hidayat Usman dari SMPIT Al Uswah Tuban, Masya Allah. Jauh banget ini, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari yang lainnya? Izin bertanya Ustadz. Silakan. Iya, saya perwakilan dari MDSN 3 Ciamis. Kebetulan tadi kasusnya sama kayak Ustadz siapa tadi ya, yang dari Tuban ya. Dari Tuban ya, ya baik. Kita sudah mengirimkan video di Instagram terkait lomba, karena saya melihat besok itu terakhir
pendaftaran kalau di media sosial gitu ya sama pengumpulan video, maka tadi kita sudah upload. Terus kita juga baru hari ini mendapatkan technical meeting ya tentang terkait ketentuan umum dan ketentuan khusus dan penilaian. Nah, pertanyaannya sama, apakah itu bisa diperbaiki videonya sampai tanggal 11 ataukah memang hanya sekali teks saja yang pas awal? Itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan lomba tahfiz. Tadi di ketentuan kalau nggak salah saya baca di akhir peserta itu harus memakai penutup ya. Ya, betul, Ustazah. Jadi selama kegiatan itu Enggak, kondisi matanya tertutup. enggak. Jadi ketika sudah masuk Gimana? ruangan saja. Nanti kan masukkan ke dalam ruangan yang dewan juri itu. Nah, jadi ketika sudah mulai masuk ruangan dewan juri, nanti dewan jurinya akan mengarahkan silakan digunakan penutup matanya gitu. Gitu, Oh, Ustazah. oh iya Iya, iya iya iya. 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 Sama tadi izin menanggapi yang pertama ya. Yang pertama, Iya, apakah boleh memperbaharui gitu? Ya, iya. jawabannya silahkan, mungkin boleh ya. Karena kan waktunya masih panjang nih sampai tanggal 11 ya. Silakan jikalau mungkin ada yang ingin diperbaiki, nanti tinggal dikonfirmasi aja. Tapi jangan lupa konfirmasi ke kami selagi panitia gitu, Ustazah. Oh iya iya. Terus ini Ya. Ustadz, kan itu kalau lomba MHQ di ketentuan pas awal gitu, saya baca tuh harus membuat video surat Maryam ya 1 sampai 5. Iya, betul. Iya, tapi tadi asa tidak tercover seperti itu ya. Oh ya, terlewat ini ya. Mm-mm. Baik. Ya yang kami upload di IG itu surat Maryam tadi. Hmm. Baik. Nah, itu juga menjadi nilai tambahan juga nanti, Bunda. Ya, Hmm. nanti akan dicek juga. Itu menjadi nilai tambahan. Cuman tadi ini ketinggalan di aspek penilaian mungkin ya belum Iya, dimasukkan. Ya, terima kasih Bunda sudah mengingatkan. iya, terima kasih. Jazakillah hasanal jazak. Ada lagi dari ayah Bunda atau asatidah yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, silakan Ustaz Yaser. Mau izin bertanya Ustaz. Silakan Ustaz. Ini kami dari Riau, Sumatera. Dari TPQ Babu Salam. Baik Ustaz. Untuk lomba da'i-daiyah itu Ustaz. Baik. Kami kan juga ikut lomba online yang tingkat nasional juga. Ya, Itu baik. ada untuk apa namanya kriteria penilaiannya. Apakah editing video juga dapat mempengaruhi kriteria penilaiannya, Ustaz? Apa dari backgroundnya ataupun dari kreativitas editing videonya atau bagaimana? Apakah bisa mempengaruhi nilai, Ustaz? Ataukah Kalau eh, cukup dengan penampilannya saja? kalau informasi dari jurinya, jadi untuk saat ini ya, jadi yang dinilai itu yaitu aspeknya yang pertama adalah penguasaan materi, artikulasi, gestur tubuh dan intonasi dan adab dan pakaian. Ya mungkin boleh jadi jikalau mungkin ada editing-editing seperti itu, jikalau nanti ada pertimbangan dari dewan jurinya ya, mungkin bisa menjadi nilai tambahan. Tapi yang pastinya yang aspek penilaian yang awal yaitu ada 5 aspek. Yang pertama penguasaan materi, yang kedua artikulasi, ketiga gestur tubuh, yang keempat intonasi, dan yang kelima adalah adab atau pakaian dan pakaian. Gitu Ustaz. Ya. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi sedikit saran nih Ustaz. Baik. Kalau agar nanti kalau lomba online ini kan uh, sifatnya umum kalau diizinkan ke semua orang biar orang itu apa namanya yang mampir ke Instagram kita itu juga tidak bosan melihatnya. Mungkin tahun depan atau kalau mengadakan lagi diadakan yang namanya kreativitas editing video atau backgroundnya entah Oh, pemandangan gitu kan seperti baik, itu baik. Ustaz. Ah, ah. Baik. Jadi kalau kalau diam di satu ruangan kan biasanya kan
bosen yang lihat belum sampai akhir udah di skip biasa. Jadi Iya. sekaligus nilai plus dakwah ke umum gitu Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya. Eh, Baik, mungkin terima itu kasih ya Ustaz. Ustaz. Ya, Terima kasih Ustaz. ya sama-sama Ustaz. Masya Allah, luar biasa nih. Terima kasih banyak atas masukan dan saran Ustaz. Jazakumullah hasanal jaza. Ada lagi yang lainnya? Masuk lagi satu, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Masuk lagi ini mau menanyakan kembali. Ini yang terkait dengan bacaan surat Maryam tadi ya. Baik Ustaz. Itu mungkin nanti juga bisa apa namanya ketika menyampaikan hasil ataupun hasil pertemuan ini disampaikan bahwasanya bacaan yang sudah dikirim surat Maryam itu menjadi bagian penilaian. Baik. Karena tadi kan memang lupa disampaikan, tapi mungkin juga nanti dalam menyampaikan hasil meeting ini sehingga kemudian semua pendamping ataupun peserta itu kemudian memahami tentang surat yang telah dibaca dan yang telah dikirim. Kemudian yang kedua, mungkin untuk flyernya perpanjangan itu juga dibuat ulang, kemudian dikirim juga di sini, sehingga nanti kita juga bisa bantu menyebarkan, sehingga semakin luas orang yang mengetahui dan ada kesempatan untuk mengikuti lomba tersebut. Begitu. Dan mungkin nanti karena diperpanjang berarti nanti tetap harus ada technical meeting lanjutan gitu. Ya, ya Ustaz. Insya Allah kita adakan lagi. Karena pasti ada tambahan peserta lagi tadi itu. Baik Ustaz. Masya Allah. Ada lagi Ustaz? Ya sementara terus tadi jadi itu kan memang di juknisnya itu kan serta lomba itu kan sebutnya kan SMP, tingkat SMP, SMA, SD, SMP. Nah, mungkin juga kalau ada orang kalau memahami kan, ini berarti SMP tok, iki MTS buatan angsal, MTS berarti nggak boleh. Jadi mungkin ditambah SMP, SD, SMP sederajat, berarti ada MI, ada MTS juga gitu. Oh iya, baik Ustaz. Sehingga nanti orang memahaminya itu. Nah, kalau nanti ada yang tanya bagaimana dengan anak-anak yang dia itu tidak tidak diutus oleh sekolah, tapi secara individu itu kemudian orang tuanya mau mendaftarkan, itu apakah boleh apa tidak, itu juga nanti pasti akan ada. Maka ini juga menjadi menjadi bagian yang mungkin dimasukkan di flyer sehingga orang ketika baca itu ternyata bisa utusan sekolah, bisa utusan TPQ ataupun sejenisnya, yang penting dia jenjang sekolahnya adalah tingkat SD atau MI atau MTS ataupun SMP dengan dilihat dari kakak itu tadi, sehingga pesertanya itu bisa bertambah. Karena kalau sekolah kan mungkin dia sudah memilih, dia sudah membina dan dia akan mengutus anak-anak yang sudah dilatih. Sedangkan mungkin orang tua juga mungkin ingin anaknya ikut tetapi belum terakomodasi di sekolah ataupun lembaga. Maka kemudian ada bahasa yang lain yang bisa nyambung juga di situ. Gitu. Baik Ustaz. Syukran Ustaz Utsman, jazakumullah sanal jaza nih atas masukannya. Insyaallah menjadi perbaikan untuk kami ke depannya. Barakallahu. Ada lagi Ustaz sebelum sambung sementara itu. Oke, jazakumullah sanal jaza Ustaz ya. Insyaallah dari Tuban ini Ustaz ya. Iya, dari Tuban. Insyaallah jauh banget ya. Ini kita di Bekasi Ustaz. Insyaallah. Oke, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullah sanal jaza. Dari yang lainnya ada tambahan lagi atau bertanya? Silakan. Kita ada 5 menit lagi, kita sampai jam 9 ya. Cukupkan. Insyaallah.
Nanti insya Allah ini ada videonya direkam ya. Nanti boleh dicek kembali di grup ya. Jadi nanti yang mungkin tertinggal yang baru masuk boleh lihat video rekamannya di grup nanti. Ya, dan insya Allah juga untuk juknisnya nanti akan coba diperbaharui terlebih dahulu. Ya, nanti akan coba dikirim juga di grup. Ya. Nah, ada sedikit revisi. Ya, barakallahu fikum. Silakan. Ada yang Ini bertanya? masuk untuk Ustaz. Bagaimana? Ini baru ingat lagi satu masukan Ustaz. Iya, silakan, silakan. Ini Ustaz, jadi biasanya itu kan kita sudah ada flyer itu kan kita bagi itu kan biasanya pendamping ataupun lembaga ataupun yang mau akan daftar itu juga pasti langsung nanya Oh iya. juknisnya seperti apa. Jadi mungkin juknisnya juga sudah disiapkan ketika di flyer itu ataupun form Google Form itu sudah langsung masuk ini apa namanya juknis ini sudah masuk memang sehingga nanti orang ketika apa lihat itu oh ternyata juknisnya begini sehingga mereka mengirim video itu ya itu paling tidak mereka sudah memahami gitu. Walaupun nanti ada technical meeting ya tetapi secara umum kan sudah sesuai tinggal nanti ditambahkan. Technical meeting ini utamanya yang tahfidz ya sedangkan untuk mengirim video itu kan memang dia harus sudah mengetahui lebih awal gitu, karena dia langsung sudah mengirim gitu. Jadi Baik, saya Ustaz. sarankan di flyer itu juga langsung sudah dimasukkan juknisnya apa namanya lomba tahfidz ini juknisnya ini sehingga paling tidak sudah ada pandangan gitu. Jadi orang apa namanya guru atau pendamping mau memberikan bimbingan kepada anak-anak itu oh nanti begini nah kamu nanti begini jadi nanti bisa disiapkan awal walaupun nanti technical meeting nanti disampaikan ulang tapi di awal itu sudah disiapkan memang begitu. Baik, Ustaz. Ya, syukron jazakumullah hasanal jazaa, Ustaz ya. Atas masukannya luar biasa. Alhamdulillah. Ya, dapat ilmu tambahan ya. Barakallahu fikum. Ada lagi dari yang lainnya? Silakan dari ayah bunda, satidah yang ingin bertanya atau memberikan saran ya untuk kami, monggo. Ya, baik, masih ada 3 menit lagi. Nah, ini ada yang masuk nih. Apakah juknis lombanya nanti dikirim ke grup ya? Insya Allah nanti akan dikirim ke grup ya. Jadi nanti dikirim juga video technical meeting malam ini dan juknisnya juga dikirimkan ke grup. Nah, ini tadi ada yang bertanya juga. Tadi Pak Ustadz bilangnya nggak ada final dan tidak hanya satu sesi. Ya, betul. Jadi kita ada perubahan teknis yang tadinya kita ada 2 babak ya, final dan babak rebutan, tapi saat ini setelah rapat musyawarah dengan tim dewan juri dan tim panitia, jadi kita hanya satu sesi dan diambil dari nilai yang tertinggi. Gitu Bunda. Ya, ada lagi? Silakan. Nggak ada? Ustaz, ini hanya anu aja ya, ini gini aja Ustaz, ini hanya usulan, tapi ini tidak serius. Yang Baik. juara ini nanti kalau mau masuk di pondok ini dapat potongan sekian, loh Ustaz. Oh iya, baik. Siap, Zat. Syukron, Zat. Ada potongannya gitu ya. Ya, siap. Ya, yang juara nanti sini ya daftar di sekolah ini, pondok ini, dia dapat potongan pendaftaran berapa gitu kan. Oh iya, baik, Zat. Ya, syukron, Zat. Jazakumullah khairan jazaa, Masya Allah. Dari Tuban, jauh banget ini. Silakan ayah bunda, ada lagi? Atau Ustadz Ustazah? Ya, selaku pendamping. Ada yang ingin bertanya atau yang menyampaikan masukan, saran? Silahkan, monggo. Ini ada yang bertanya lagi. Ustadz pakai surah aja untuk kategori SD. Berarti global. Ya, berarti tidak berdasarkan kategori usia. Surah itu, surah saja ya. Jadi nanti per kategori yang SD ya kan, ikhwan akhwat, SMP juga ikhwan akhwat juga. Ya, nanti akan dilombakan.
Karena ini peserta Zoom-nya baru 26 ya. Insya Allah. Yang mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah lancarkan kegiatan lomba kita semua. Dan mudah-mudahan anak-anak yang mengikuti lomba MHQ semakin mungkin hafalannya dan ngalir terus pahalanya untuk guru-gurunya, untuk para orang tuanya. Dan yang mengikuti lomba da'i-da'iyah, lomba azan, dan itu juga mudah-mudahan mendapatkan pahala juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, ini ada yang bertanya, Pak Ustadz, nanti sertifikatnya lewat PDF atau paketkan? Insya Allah nanti di lewat PDF ya. Insya Allah dikirim lewat PDF. Baik, sudah jam 9:01. Ada lagi pertanyaan sebelum kita cukupkan? Cukup Ustaz, sudah ngantuk. Oke, syukron Ustadz. Jazakumullah hasanal jaza pada Oh iya. semua pendamping atau wali murid atau asatidzah dan orang tua yang telah hadir untuk mengikuti Juknis perlombaan pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.